Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan. Kami siap menghadapi itu semuanya. Ujung ke ujung, saya sendiri akan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subnarif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa sampai saat ini mereka masih terus bersiaga kemungkinan Partai Demokrat akan dirampas secara tidak sah oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Agus Harimurti mengingatkan bahwa perampasan Demokrat oleh Muldoko merupakan bagian dari skenario besar untuk menggagalkan proses pencapresan Anies Baswedan. Kendati begitu, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan dia siap menghadapinya dan akan memimpin sendiri perlawanan terhadap Muldoko. Sebab menurut dia bahwa perampasan Partai Demokrat oleh Muldoko itu jika dikabulkan oleh Mahkamah Agung itu bukan hanya kematian terhadap demokrasi, tapi juga kematian terhadap akal sehat di Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan sikap dan tekadnya itu ketika menerima dukungan dari aktivis KIB di Jakarta hari Rabu kemarin ya, 7 Juni 2023. KIB ini bukan Koalisi Indonesia Bangkit, kendati anggotanya terdiri dari aktivis Golkar, P3, dan PAN. Makanya singkatannya juga KIB, kuning, hijau, dan biru. Ini sesuai dengan seragam Golkar, P3, dan Partai Amanat Nasional. Mereka ini adalah eksponen dari 3 parpol tersebut, yakni Golkar, P3, dan PAN yang sudah menyatakan akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana perkembangannya. Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum. Kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan, ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita.
Oleh karena itu tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi, apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya, yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, ya suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya. Ujung ke ujung, saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik, menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Mohon maaf saya agak panjang karena ini juga berkaitan. Apabila Demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan pemilu akan berlangsung secara tidak fair, dan mohon maaf, lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya. Demokrat, stay strong. Siap semuanya ya? Ini hanya sebagian kecil, kami punya kader-kader yang juga militan, kader-kader yang cinta dengan partainya, yang mencintai kebenaran dan mencintai keadilan. Selain perampasan Partai Demokrat yang merupakan bagian dari strategi penguasa menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono juga menyatakan saat ini ada berbagai framing ya untuk membangun persepsi seolah-olah koalisi perubahan untuk persatuan yang berisi Demokrat, Nasdem, dan PKS itu akan pecah. Ini juga bagian dari skenario besar tadi. Memang benar, teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi, kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan.
Pergantian rezim bukan hanya itu. Kalau itu ya tadi saya katakan itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi, insya Allah, kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam Pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik. Dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur. Ya. Kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Kendati banyak sekali serangan dan kemudian berbagai framing itu, Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan sampai saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu masih solid, bahkan tambah solid. Bahwa terjadi dinamika internal berupa perdebatan dan perang pernyataan di antara fungsionaris ketiga partai. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, hal itu malah menunjukkan dialektika dalam koalisi yang berlangsung sangat dinamis. Dan itu menurut dia justru malah membahagiakannya ya, karena kata dia kalau tidak terjadi perdebatan itu justru aneh gitu. Dan Agus Harimurti juga membantah Demokrat itu ingin memaksakan dia sebagai cawapres. Pertanyaan ini muncul dan juga spekulasi muncul ini berkaitan dengan desakan dari Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang memberi tenggat waktu kepada calon presiden Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa calon wakil presidennya setidaknya paling lambat pada bulan Juni ini. Apakah nanti kami tidak ingin fokus pada nanti kalau nggak begini narik dukungan. Sekali lagi, kami lebih tertarik dan lebih serius untuk membahas lalu siapa. Silakan, kami tidak pernah memaksakan siapapun. Tapi kalau kemudian muncul argumentasi-argumentasi yang juga tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, tentu kami punya ruang juga untuk bertanya, memberikan feedback, dan lain sebagainya. Tapi jangan dibayangkan ini seperti, kalau enggak begini, begitu, enggak begitu. Ini adalah sebuah proses. Kami punya hak, tapi juga kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, tadi Indonesia besar, luas, dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Jadi kalau kami menyampaikan timeline, kami mengharapkan ada progres yang lebih berarti. Karena tentu kita nggak cukup waktu hanya untuk diskusi tanpa ada progres dan tanpa ada produknya. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi hak kami, juga sekaligus kewajiban moral kami untuk mengingatkan diri dan kita semua bahwa ada timeline yang juga harus segera. Bukan karena memaksakan kehendak, bukan karena mendesak tanpa alasan, tapi karena memang jika waktu tidak bisa kita menangkan, inisiatif tidak di tangan kita sendiri, maka kita bisa kehilangan banyak kans untuk sukses dalam pemilu 2024.